Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sagar Ramadana, NPM 21411120 dari Manajemen 21 Government. Materi kali ini saya akan membahas mengenai jurnal dalam sistem akuntansi. Jurnal dalam sistem akuntansi merupakan salah satu tahap penting dalam kegiatan akuntansi atau siklus akuntansi. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan secara terperinci dan sistematis sebelum diposting ke buku besar akuntansi. Dalam sistem akuntansi terdapat banyak jurnal yang berkaitan dengan berbagai aspek dan topik yang relevan. Jurnal-jurnal ini membahas secara mendalam dan detail tentang isu-isu yang terkait dengan akuntansi, seperti pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, audit, perpajakan, dan lain-lain. Kemudian, tujuan jurnal ialah mencatat setiap transaksi secara rinci, memudahkan analisis dan pelaporan keuangan, mengendalikan keuangan, dan memastikan akurasi pencatatan. Nah, kemudian format dalam jurnal terdiri dari tanggal transaksi, nama akun yang terlibat, deskripsi transaksi, jumlah yang terlibat, kolom debit dan kredit. Nah, selanjutnya yakni kemudian ada fungsi utama dari jurnal. Nah, yang pertama pencatatan transaksi. Jurnal itu adalah wadah pertama di mana setiap transaksi bisnis itu direkam. Kemudian mencakup semua transaksi mulai dari penjualan produk hingga pembayaran gaji karyawan. Kemudian bukti tertulis. Jurnal menyediakan bukti tertulis tentang semua transaksi yang terjadi. Ini tuh penting dalam audit dan kepatuhan peraturan. Kemudian analisis keuangan. Jurnal memungkinkan analisis yang mendalam terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Dengan informasi yang terperinci, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian, pelaporan keuangan. Nah, data dalam jurnal itu tuh digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, ini merupakan penting untuk pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan saham lainnya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis jurnal dalam sistem akuntansi. Nah, yang pertama ada jurnal umum. Oke. Jurnal umum sendiri ini merupakan pencatatan semua bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya beragam transaksi keuangan perusahaan dalam sebuah periode akuntansi yang spesifik. Nah, jurnal umum ini memuat tanggal transaksi, akun yang terpengaruh, dan jumlahnya biasanya dalam metode pembukuan double entry. Kemudian jurnal khusus. Nah, ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal transfer. Nah, jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Digunakan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat dalam jurnal umum. Nah, seperti penyusutan aset, pengakuan pendapatan, dan pengakuan biaya. Kemudian jurnal pembalik. Nah, digunakan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat dalam jurnal umum, seperti penyusutan aset, pengakuan pendapatan, dan pengakuan biaya. Kemudian ada jurnal pembalik, digunakan untuk membatalkan transaksi yang telah dicatat sebelum dalam jurnal umum. Kemudian jurnal penutup, digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan biaya pada akhir periode akuntansi. Nah, setiap jenis jurnal itu memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda-beda ya teman-teman. Jurnal umum dan jurnal khusus merupakan jenis jurnal yang paling umum digunakan dalam sistem akuntansi. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat transaksi yang belum tercatat dalam jurnal umum. Sedangkan jurnal pembalik digunakan untuk membatalkan transaksi yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal umum. Nah, jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan biaya pada akhir periode akuntansi. Lalu di sini ada cara memilih jurnal yang tepat untuk sistem akuntansi perusahaan. Di sini kita harus menentukan kebutuhan perusahaan dan sistem akuntansi. Kemudian melakukan sebuah riset.
Kemudian mempertimbangkan nih faktor keamanan data dan kemudahan akses jurnal. Kemudian memilih jurnal yang mudah digunakan dan dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya, pilihlah jurnal yang didukung oleh vendor yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik di pasar. Kemudian, kita dapat mempertimbangkan nih saran dari ahli dari seorang akuntansi, begitu. Nah, di sini ada fitur-fitur yang harus ada dalam jurnal akuntansi untuk sistem akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu di sini ada mencatat transaksi, mengelompokkan transaksi, mencatat transaksi khusus, mencatat transaksi akhir periode, kemudian membalikan entry jurnal periode sebelumnya, membalikan entry jurnal pada periode sebelumnya lagi. Oh, mohon maaf. Ini double. Kemudian mencatat saldo aset, likuiditas, dan modal. Kemudian mencatat transfer antara akun dan mudah mengakses serta keamanan pada data. Kemudian di sini ada nih versus antara jurnal umum sama jurnal yang lebih digital atau komputer. Nah, seperti apa nih versusnya ya? Kalau jurnal manual itu kan dalam pembukuannya itu dilakukan seperti tradisional ya. Nah, jurnal umum kan dapat berupa buku catatan fisik nih, di mana transaksi dicatat secara manual. Namun ini kan semakin digantikan oleh jurnal elektronik karena efisiensi dan akurasi yang lebih besar. Nah, jurnal komputer di era modern yang sekarang ini, perusahaan itu lebih cenderung menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat transaksi secara elektronik. Nah, ini tuh memudahkan pengolahan data, penyimpanan, dan pencatatan laporan keuangan. Jadi kayak lebih mudah dan lebih cepat pekerjaannya. Kemudian di sini tuh ada rekonsilisasi. Nah, selain mencatat transaksi, jurnal juga tuh digunakan dalam proses rekonsilisasi. Misalnya nih, bank statement direkonsilisasi dengan catatan transaksi dalam jurnal untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian signifikan. Ada lagi nih referensi silang. Nah, dalam jurnal, referensi silang atau nomor silang digunakan untuk menghubungkan transaksi yang berkaitan dengan transaksi sebelumnya atau akun tersebut atau akun tertentu dalam buku besar. Nah, ini tuh membantu dalam melacak transaksi yang terkait. Kemudian di sini Kemudian ini adalah pentingnya ketelitian. Nah, kesalahan dalam jurnal itu kan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam laporan keuangan yang dapat berdampak negatif pada pengembalian keputusan perusahaan. Nah, oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam pencatatan jurnal itu sangat penting karena jurnal merupakan pijakan utama dalam sistem akuntansi yang membantu perusahaan menjaga catatan keuangan yang akurat, menganalisis kinerja, dan memenuhi kebutuhan pelaporan itu juga pelaporan. Nah, ini merupakan alat penting dalam pengembalian keputusan manajemen dan dalam menjaga kepatuhan peraturan. Sudah di penghujung materi, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.